Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua, diberikan kesempatan untuk mendengarkan materi ini dan juga diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi. Dan terima kasih juga kepada training CPS oleh STPI Coach Fikri dan juga Kak Yunita. Terima kasih atas kesempatannya untuk untuk public speaking secara online ini. Dan sekarang saya akan membawakan materi tentang literasi. Di sini saya ada beberapa cara untuk membangkitkan motivasi menulis agar tetap konsisten. Nah, di sini setiap manusia itu memiliki kebebasan masing-masing gitu, termasuk kebebasan untuk menentukan ke arah manakah yang akan kalian melangkah gitu. Nah, untuk memutuskan menjadi seorang penulis itu juga termasuk kebebasan yang kalian miliki gitu. Namun pastikan kalian itu juga tahu gitu bagaimana cara untuk membangkitkan motivasi menulis. Nah, menulis ini adalah sesuatu seni yang indah karena tidak semua orang gitu bisa menulis dari hati gitu. Nah, selalu ada hambatan yang akan terasa gitu. Nah, bahkan bisa membuat bosan atau jenuh gitu. Nah, oleh karena itu, seorang penulis itu harus memiliki motivasi pada diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memotivasi dalam menulis. Nah, di sini kalian dapat melakukan yang pertama, itu menjadi diri sendiri. Nah, hal ini harus dilakukan oleh seorang penulis gitu untuk bisa mewujudkan impian gitu, menjadi seorang penulis yang harus bisa menjadi diri sendiri atau tuangkan tulisan kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jangan pernah putus asa dan jangan berpikir tentang bagaimana tanggapan orang yang akan membacanya gitu. Nah, berpikirlah bahwa apa yang kalian kerjakan itu adalah yang terbaik gitu, yang bisa memberikan manfaat gitu serta kebahagiaan bagi orang lain. Nah, yang kedua, itu kalian tanpa ada kata nanti. Nah, tanpa ada kata nanti ini, itu penyakit dasar seorang penulis. Ini seperti menantikan sesuatu pekerjaan gitu. Ketika ide sudah muncul di kepala, itu biasanya ada beberapa penulis pemula yang akan membiarkan ide itu pergi begitu saja gitu. Nah, munculkannya ide-ide itu saja sudah sulit gitu, melepasnya dengan begitu mudah gitu. Nah, jadi yang harus kalian lakukan itu tulis segera tulisan yang kalian dapat itu di selembar kertas, walaupun masih berbentuk coretan, ya itu karena ide itu sangat berharga gitu. Nah, yang ketiga itu memiliki komunitas. Nah, di sini sudah banyak komunitas menulis yang ada di Indonesia, baik secara online atau offline. Nah, di dalam komunitas ini menulis itu banyak mendapatkan ilmu serta teman yang memiliki sehobi gitu, seprofesi gitu, sama-sama memiliki kemampuan tersebut gitu. Nah, dari sana kalian bisa menambah motivasi menulis yang kalian miliki. Nah, ketika kalian sudah memiliki kebiasaan dalam menulis bersama dengan komunitas, nah dengan mudahnya kalian itu mengetahui hal yang masih kurang di dalam tulisan kalian gitu. Nah, yang keempat itu kalian publikasi tulisan. Di sana kalian perlu pengenalan terhadap karya-karya yang kalian tulis dan juga yang kalian ciptakan. Dengan mempublis karya-karya kalian itu kita
merasa tulisan yang dibuat itu apa sudah bagus, apa biasa saja atau gimana. Nah, maka dari itu kita coba untuk mempublisnya. Nah, di situ sebetulnya salah satu dari motivasi kita gitu agar tulisan yang kita buat itu mendapatkan tanggapan dari para pembaca gitu. Nah, lebih bagus jika bisa bekerja sama dengan media online atau media cetak juga untuk menerbitkan gitu. Nah, yang kelima itu tulislah dari hati gitu. Nah, mulai itu menulis dari lubuk hati. Curahkan segala apa yang ingin kalian tuangkan ke dalam tulisan sehingga karya kalian itu menjadi lebih bermakna gitu. Nah, yang keenam itu tentukan topik. Dimana saat menulis itu biasanya kalian bingung untuk menentukan judul, dan juga sebelum menentukan judul maka kalian itu harus menentukan topik yang kalian tulis gitu agar tulisan itu bisa terarah dan tidak keluar dari topik gitu. Nah, ketika kalian sudah bisa menentukan topik, nah di situ dengan lancar kalian bisa menulis gitu, tidak keluar dari topiknya. Nah, yang ketujuh itu mengikuti seminar. Nah, di sini sangat penting karena banyak program seminar latihan menulis yang banyak di kalangan saat ini banyak yang telah hadir seminar-seminar yang sangat bermanfaat dan juga pematerinya yang sangat berpengalaman juga. Ini bisa menjadi solusi kalian untuk tahap latihan dalam menulis dan juga kalian dapat ilmu dari coach atau dilatih untuk menulis yang baik gitu. Nah, yang kedelapan itu kalian jadwal rutin. Nah, jika kalian bersungguh-sungguh ingin menjadi penulis, maka kalian harus melakukan sesuatu itu secara totalitas gitu, jangan setengah-setengah gitu, karena akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan gitu, jauh dari maksimal gitu. Berhatilah untuk memberi deadline dari setiap tulisan yang kalian buat gitu, berikan saksi apa yang tidak bisa dicapai gitu, pokoknya harus mencapai target gimana gitu. Pokoknya intinya apapun metode yang kalian lakukan itu untuk menumbuhkan semangat kalian, untuk menumbuhkan gairah kalian untuk berkarya. Nah, yang kesembilan itu membaca. Nah, hal penting yang bisa membangkitkan semangat motivasi dalam menulis itu yaitu membaca. Dengan membaca itu kalian bisa membuka jendela ilmu gitu. Ketika kalian sedang merangkai sebuah tulisan, itu kalian perlu banyak membaca karya orang lain. Dengan membaca itu kalian mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan cerita-cerita inspiratif dari para penulis hebat dan bertambah kosakata yang kalian miliki gitu. Nah, yang ke-10 jangan lupa itu refreshing. Dengan refreshing itu cara ampuh kalian gitu. Refreshing ini keperluan otak kita gitu. Butuh fresh untuk membangkitkan semangat lagi gitu. Pokoknya banyak motivasi untuk membangkitkan gairah kita dalam menulis gitu, agar tetap konsisten dalam menulis gitu. Ketika ingin menyerah atau kehilangan semangat, ya pasti kalian harus mengingat apa tujuan kalian gitu, apa tujuan kalian dalam menulis gitu. Dan di situ insya Allah kalian akan tetap semangat dalam menulis. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membangkitkan semangat menulis. Tapi membangkitkan semangat ini setidaknya itu bisa berbagi dari apa yang saya temukan gitu. Apa yang saya bagikan ini tidak hanya secara cuma-cuma di Kompasiana deh. Jadi perlu adanya perluasan gitu dalam memberikan suatu tips-tips dalam memberikan semangat atau langkah-langkah yang akan dilakukan gitu. Nah, yang pertama itu kita harus rajin pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana di perpustakaan sekolah itu banyak buku. Nah, di situ banyak yang menginspirasi dan juga mencerahkan agar tetap semangat dalam membaca. Nah, yang kedua itu kalian harus rajin bersilaturahmi, bertemu teman-teman serta teman-teman baru atau teman-teman teman-teman bersama sehari-hari atau teman-teman yang lainnya yang memberikan pengalaman untuk bertemu teman-teman, bertukar pikir, saling berdiskusi. Nah, yang ketiga itu kalian rajin pergi ke toko buku, itu melihat buku-buku terbitan baru. Nah, di situ kalian beli buku-buku yang sekiranya itu memberikan inspirasi dan juga motivasi yang
begitu hebat gitu, dari penulis-penulis hebat atau buku-buku yang sudah bestseller gitu. Nah, yang keempat itu kalian uh, harus belajar dari orang lain, dimana uh, orang yang pandai menulis gitu, orang yang sama sehobi dengan kita gitu, dengan belajar bersama menulis atau kita menjadi semangat menulis dan juga berlatih menulis gitu secara tindakan nyata, dan pembaca itu akan membuat menulis itu semakin lebih asik gitu, semakin lebih memiliki hobi yang sangat asik dan lebih baik lagi gitu. Nah, di situ banyak cara atau tips untuk menjadi seorang penulis, baik itu penulis yang profesional atau penulis yang pemula gitu. Jadi kalian, atau buat penulis pemula gitu, yang harus dilakukan apa tips yang bisa dicoba untuk berhasil dalam menulis gitu, atau membutuhkan proses yang tidak mudah gitu, harus ada hal-hal yang harus diperjuangkan gitu. Nah, yang pertama itu kalian mungkin tentukan apa yang ingin kalian tuliskan. Di sini tips untuk menjadi seorang penulis pemula itu tentukan apa yang ingin kalian tulis. Apa bentuk puisi, apa bentuk cerpen, novel, artikel, atau bebas sekreatif mungkin. Dan juga kalian harus memberikan kreatif, inovatif, dan banyak hal, produktif juga. Dan yang lebih penting itu latihan menulis. Di sini latihan menulis itu tanpa latihan kalian itu tidak akan menjadi pandai dalam bidang apapun gitu. Seorang atlet aja yang memenangkan pertandingan itu harus terus berlatih gitu setiap harinya. Nah, sama seperti naik sepeda, kalian itu akan segera mahir jika terus berlatih gitu. Begitu juga dengan menulis. Semakin sering kalian menulis, itu semakin lancar kalian menuangkan ide ke dalam kertas. Nah, yang ketiga, itu kalian nikmati proses menulis, dimana menjalani proses menulis itu sangat penting gitu, supaya kalian itu tidak cepat bosan dengan apa yang sedang kalian tulis gitu. Nikmati dan jangan sekali-kali kalian merasa terbebani dengan perkataan gitu, atau kalian harus nulis, tapi sebaiknya kalian menikmati waktu menulisnya. Kadang kita kalau terburu-buru menulis itu hasilnya tidak baik, jadi menulislah sesuai dengan hati kita gitu. Dan selanjutnya itu kalian bereksperimen gitu. Bereksperimen itu kalian harus membiarkan kebebasan dalam bereksperimen dalam menulis. Nah, artinya kalian itu tidak harus terfokus pada genre cerita saja gitu. Ya, salah satunya untuk mengenali potensi kalian dalam menulis gitu. Nah, kalian lebih cocok menulis genre yang satu atau yang lainnya gitu. Ya, terserah gitu. Kalian boleh keluar dari zona nyaman kalian dalam menulis. Misalnya jika selama ini kalian menulis fiksi, ya sekali-kali kalian menulis artikel non fiksi gitu untuk meningkatkan keterampilan dalam menulis kalian. Nah, selanjutnya itu kalian tentukan waktu menulis yang teratur. Di sini ambil 1 sampai 2 jam gitu dalam sehari-hari di sela-sela kegiatan kalian gitu. Lebih baik menulis sedikit daripada tidak sama sekali gitu. Nah, ini membuat membuat kalian itu lebih terbiasa untuk menulis. Nah, selanjutnya itu bacalah setiap banyak buku. Di situ sehari-hari setidaknya ambil waktu untuk membaca buku, menonton berita di TV atau info di internet, atau membuat kosakata, atau lebih membuat informasi gitu yang sedang ngetren di media sosial, atau menulis tujuan tentang arti hidup, atau pokoknya yang bermanfaat bagi orang lain yang bisa dibaca oleh orang lain, maka pasti tulisan itu menarik gitu. Nah, selanjutnya itu temukan wadah untuk menyimpan sebuah tulisan gitu. Nah, temukan buku catatan untuk menyiapkan semua tulisan kalian. Dengan begitu kalian itu bisa melihat kembali gitu apa yang sudah kalian tulis, kemajuan apa yang kalian dapatkan, dan entah itu buku atau komputer atau flash disk atau blog. Nah, di situ kalian bisa memilih salah satunya, misalnya blog untuk menyimpan semua karya kalian, mungkin sudah dikirim atau dimuat, dan juga yang terbaru-baru itu bisa dimuat
dan disimpan di berbagai media sosial gitu. Kan lebih 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 baik gitu mempublis karya-karya gitu agar dibaca oleh orang lain, bisa dikomentari, dinilai, dan saling diskusi, saling bertukar pikiran. Nah, selanjutnya itu kalian minta teman untuk membaca tulisan kalian gitu. Dan itu dengan meminta pendapat itu cara paling mudah gitu untuk mengetahui apakah tulisan kalian itu enak untuk dibaca, atau dengan meminta teman untuk membaca hasil karya kalian gitu. Ya minta saran juga, pendapat dari temennya gitu, tapi jangan marah kalau ada komentar yang miring gitu. Jadikan sebagai semangat kita dalam menulis untuk lebih baik lagi gitu. Selanjutnya itu kalian catat semua ide yang kalian dapatkan. Di situ kalian mungkin mendadak untuk menangkap ide cepat gitu. Nah, menulis semua ide itu di sebuah buku gitu, atau kertas, atau di HP. Nah, ide itu jangan sampai lenyap gitu, karena mungkin saja ide itu gampang hilang gitu. Karena ide itu merupakan mahal banget, ide itu hal yang berarti dan juga susah ditemukan. Karena ide itu datang kapan aja dan dimanapun gitu. Nah, selanjutnya itu cari mentor dalam menulis. Terkadang kita itu memerlukan orang lain gitu untuk membagi pengalaman dalam menulis, dan ya tidak ada salahnya gitu, karena berkenalan dengan penulis-penulis yang sudah lebih senior atau menimba ilmu gitu. Sekarang kan ada banyak penulis yang lebih sosial, yang memiliki sosial media gitu, yang pertemanan dengan mereka gitu untuk lebih dekat gitu, untuk mencari pengalaman gitu, berbagi informasi juga gitu. Dan pokoknya semuanya itu sangat mudah jika kita menjalani secara sungguh-sungguh, dan tidak akan pernah sia-sia dalam melakukan ini. Dan coba kalian setelah itu kalian mencoba untuk mengirim karya kalian ke media gitu, mengirim ke media baik koran, majalah, atau elektronik jika. Jadi jika tulisan kalian itu berhasil dimuat atau dilihat oleh semua para pembaca gitu, dan di sana belum lagi jika ada honornya gitu, dan lebih memacu semangat kalian dalam menulis. Tapi jangan jadikan tujuan kalian gitu, karena nantinya takut kecewa jika honornya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Selanjutnya itu kalian jangan pernah menyerah. Karena jika karya kalian itu ternyata belum berhasil dimuat, ya cobalah gitu, kirim lagi ke penerbit yang lain yang mungkin diterima, karena setiap penerbit itu beda-beda gitu, beda-beda sistem penerimaannya. Nah, belum dimuat bukan berarti tulisan kalian itu jelek gitu, siapa tahu hanya belum pas saja di media yang kalian kirimi gitu. Nah, mungkin isinya itu kurang sesuai dengan misi dan juga visi dari media tersebut. Nah, pokoknya kalian selalu memperbaiki tulisan kalian hari demi hari, dan pada intinya tidak ada aturan yang pasti dalam menulis, karena hanya jika ingin tulisan kita dibaca oleh banyak orang, ya maka sebaiknya kita mempelajari gitu tata bahasa yang mudah dimengerti, dan juga tips untuk menjadi penulis pemula atau penulis yang profesional, yang hanya sebagai saran buat kalian untuk memulai menulis atau yang sudah lama menulis gitu. Nah, pokoknya terus semangat, banyak membaca dan mencari informasi, dan memperluas wawasan, dan berbagi bidang dalam suatu keharusan kita dalam profesi yang kita jalani gitu. Mungkin hanya ini materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, karena saya masih proses belajar. Dan terima kasih kepada Coach Fikri dan Coach Kak Yunita. Semoga materi ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.